Melalui Segara Rupek atau Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa, dengan gelombang lautnya yang besar, membawa kami bertandang ke Tanah Jawa, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa Bajulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Loceret yang terletak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada episode kali ini, tim Ista Dewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Kertabuana Giriwilis. Secara geografis, Pura Kertabuana Giriwilis terletak di bagian timur lereng Gunung Wilis, tepatnya Dusun Cukrik, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Perjalanan dari Bali menuju Pura Kertabuana memerlukan waktu sekitar 15 jam melalui jalan darat. Untuk mencapai pura ini, dari pusat kota Surabaya berjarak kurang lebih 150 km dan dari kota Denpasar berjarak 500 km. Letak Pura Kertabuana Giriwilis ini ada tepatnya di Desa Bajulan, jadi dusunnya Curik, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan ketepatan ada di lereng Gunung Wilis di bagian timur laut. Pemeluk agama Hindu di Dusun Cukrik ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka merupakan pemeluk Hindu dari sisa-sisa zaman Kerajaan Kediri pada masa kejayaan pemerintahan Prabu Airlangga. Ada sekitar 114 kepala keluarga di wilayah Dusun Cukrik yang terdiri atas sekitar 500 jiwa. Pura Kertabuana Giriwilis merupakan pura penyawangan dari Candi Sabto Argo yang berada di puncak Gunung Wilis dan merupakan pemujaan kepada Dewa Wisnu, Dewi Sri, dan para leluhur. Pura di sini adalah peninggalan daripada Raja Airlangga ya. Jadi kalau kita melihat dari sejarah bahwasanya di Kediri sendiri itu adalah ada seorang raja yang pertama dari Puseno, kemudian Raja Sanjaya, yang udah Sanjaya diganti oleh anaknya adalah Raja Dharmawangsa. Raja Udayana adalah iparnya, karena Raja Udayana adalah kawin dengan Mahendradatta. Nah karena tidak punya keturunan, yaitu Raja Airlangga disuruh datang ke Jawa, ke Kediri untuk menjadi raja menggantikan daripada Raja Dharmawangsa. Seperti umumnya pura-pura yang ada di Bali, Pura Kertabuana Giriwilis ini juga dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jabesisi, Madya Mandala atau Jabe Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Dengan luas sekitar 50 are, Pura Kertabuana Giriwilis terdiri atas beberapa buah bangunan suci, pelinggih, termasuk pelinggih pokok pura. Utama Mandala pura ini berada pada bagian paling utara dengan pelebahan yang lebih tinggi dari Madya Mandala dan Nista Mandala. Dijaban langsung berhubungan dengan fasilitas umum berupa jalan, serta tempat parkir mobil atau motor bila pemedak nanggil ke pura ini. Di Jabesisi terdapat Candi Bentar, Balai Pewargan, serta wantilan yang difungsikan untuk pemedak mempersiapkan diri sebelum melakukan persembahyangan maupun beristirahat setelah sembahyang.
Menuju ke Madya Mandala terdapat Candi Bentar sebagai pintu keluar masuk. Di Madya Mandala terdapat pelinggih Taman Giri Putri, Balai Kulkul, Balai Pesandekan, Balai Gong, dan pelinggih Atma Pretangse. Memasuki utama Mandala, pemedek akan melewati Candi Kurung atau Glongkori, yang sebelah kiri dan kanan terdapat pintu peletasan. Memasuki Glongkori terdapat aling-aling yang berfungsi sebagai penghalang kekuatan negatif. Di arah timurnya terdapat beberapa pelinggih yang berjejer, di antaranya pelinggih Gedong Simpen, Meru Tumpang Pitu, Pengapit Meru, pelinggih Padmanaba, dan pelinggih Sakepat Sari. Di arah utaranya terdapat pelinggih Beji, pelinggih Menjangan Sakeluang, Jineng, dan Balai Pewedan di arah baratnya. Yang pertama itu adalah lumbung ya. Kemudian di sini ada Manjangan Siluang, pengelura di sini memang sebagai penjaga. Ini Sakepat Sari. Kemudian Padma di sini adalah Padmanaba ya, stana daripada Dewa Wisnu. Kemudian di sana ada Meru Tumpang Tujuh. Tumpang Tujuh itu adalah simbol dari Brahma atau leluhur. Di sana adalah ada pelinggian Atma Pertisti. Itu Balai Gong. Kemudian sebelahnya di sana ada Pesandekan. Baik umat kita di sini. Di sana juga ada pasraman. Memang tiap-tiap minggu sekali ya kita melaksanakan pasraman. Jadi pembinaan alit-alit ya, anak-anak, baik itu dari segi spiritual, kemudian dari segi wedang maupun dari segi seni. Jauh pesisir di sana adalah Pesandekan ya, sebelahnya di sana ada Puargan, jelas. Pemugaran Pura Kertabuana Giriwilis ini sudah melewati 2 tahapan pemugaran, yang dimulai dari tahun 1999 hingga tahun 2010. Di tahun 2010, yang diperbaiki adalah Balai Gong, Balai Pesandekan, Pewaregan, dan Candi Bentar. Sekilas pembangunan pura ini yang mana pada tahun 1999 bahwa pura ini akan dibangun oleh umat sendiri gitu saya sampaikan agar tidak ada kesan bahwa orang Bali membangun pura di sini gitu. Jadi umat saya tonjolkan di sini untuk melakukan pembangunan, tapi untuk kebutuhan pembangunan itu kita dukung dari belakang gitu. Semuanya kita dukung sampai terbentuklah yang pertama itu adalah kita bangun Padmanaba. Ini terbentuk, sudah itu terbentuknya Padmanaba ini, sudah itu kita upacarain Padmanaba ini. Akhirnya beberapa tahun muncul lagi petunjuk-petunjuk dari beliau. Pura ini kurang ini begitu. Atas petunjuk beliau, anugerah beliau juga sehingga kami ini bisa melaksanakan pembangunan apa yang menjadi petunjuk. Termasuk di sini ada seperti Lumbung Pati. Ya, ini petunjuk, ada petunjuk dari beliau. Termasuk ada Meru. Meru ini juga petunjuk dari beliau begitu. Sehingga semua kita lakukan pembangunan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 selesailah pembangunan itu hampir 2 tahun itu. Semua kita bangun, khusus yang di dalam ini di Jeroan ini kita bangun sampai selesai. Sudah itu yang di Jawa Tengah dan seterusnya kita cicil gitu tahun-tahun berikutnya.
Nah, sudah itu tahun 2001 kita ngadakan, karena wangunan pura ini sudah lengkap, kita lakukan ngentek linggih tahun 2006. Pada saat pura ini dilakukan upacara, langsung saya koordinasi dengan Pak Bupati untuk meresmikan pura ini. Kenapa kami minta Bupati untuk meresmikan pura ini? Kami ingin dari pejabat ada pengakuan. Pengempon Pura Kertabuana Giriwilis berasal dari Desa Bajulan yang berjumlah 109 kepala keluarga. Umatnya sekarang sudah bertambah, dulunya hanya 60 umat. Sudah itu merembet, mungkin dengan kesadaran sendiri, mendengar, sudah itu merasa ke pura ini mendapatkan sesuatu, jadi sehat dan sebagainya, sehingga banyak umatnya yang kembali gitu loh. Sekarang 109 umatnya sudah, bahkan umat-umat yang lain itu banyak yang mau ikut ke pura ini, tapi mereka itu masih setengahnya malu dengan lingkungan gitu loh. Tapi yang memiliki semangat untuk ikut, bahkan mereka itu setengahnya semedi di sini itu sering, banyak itu yang datang ke sini semedi malam-malam. Bahkan pura ini hampir saya katakan tidak pernah sepi dari umat yang datang, baik dari Bali, dari Bandung, pokoknya dari mana-mana gitu. Puja Wali di Pura Kertabuana Giriwilis ini dilaksanakan setiap purnama sasi kelima yang nyejar selama 3 hari. Pada saat piodalan, ratusan umat Hindu dari berbagai daerah mulai dari Blitar, Malang, Surabaya, bahkan dari Bali akan datang berduyun-duyun pedak tangkil untuk bersembahyang di Pura Kertabuana Giriwilis ini. Puja walinya ada pada tepatnya purnamaning kelima. Jadi setiap purnama 1 tahun sekali. Jujurnya 3 hari. Banten-banten yang dipakai untuk keseharian, untuk upacara-upacara rerahinan, termasuk purnama, tilem, puja wali dan lain sebagainya kita gabungkan. Jadi ada upacara bebantenan, adat istiadat sini, warisan dari leluhur kita pakai yang disebut mungkin sesajen Jawa, dan juga bebantenan yang dibina oleh Parisada Jawa Timur. Kita pakai seperti ada peceti, ada prasita, biakala, sampai mecaru dan lain sebagainya. Kami di sini juga sudah dibina. Jadi kita gabung sama-sama kita gunakan. Pura Kertabuana Giriwilis memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, ditemukan pejenengan di areal Candi Sabto Argo berupa genta berhulu Triwikrama, lonceng berhulu Narasinga, dan pasepan di sekelilingnya berukiran 4 dewa-dewa atau catur puja, yang semuanya disimpan dan dirawat sebagai pejenengan di Pura Kertabuana Giriwilis. Selain bukti otentik berupa genta, di pura ini juga terungkap berbagai kejadian unik. Di antaranya sering terlihat ancangan berupa Garuda bersayap 3 dan naga yang sering menampakkan wujudnya pada hari-hari tertentu yang diyakini sebagai penjaga pura. Status ataupun bangunan ini tidak sama dengan pura di Jawa Timur. Jadi mengikuti arus, memang bentuknya harus seperti ini. Dan uniknya lagi, ternyata setelah
di sini sepakat selesai pembangunan, kami menemukan tempat suci yang ada di puncak Gunung Wilis, strukturnya sama persis dengan pura yang ada di sini. Jadi pura di sini mewakili pura atau tempat suci masa lalu yang ada di puncak-puncak Gunung Wilis, yang mana tempat suci di Gunung Wilis itu disebut sebagai Candi Saptoarga dan lain sebagainya. Itu dibuktikan dari agama Pramana ada, dari Pratyaksa Pramana ada, Amanah Astuti ada. Jadi dari peninggalan agama Pramana, beliau yang Giri Wilis juga memberitahukan tempat prasasti beliaunya. Ada di puncak Wilis di sebelah utaranya. Itu ada prasasti besar tapi belum bisa dibaca, ada. Terus sloka mantra dari beliau, pernyataan beliau pun diberikan. Jadi status beliau, status pura ini dan status umatnya, yang artinya umat sini sebagai penerus waris beliaunya juga ada, dan juga dikasih tanda bukti sebagai alat bahwa umat di sini itu penerusnya. Alat suci beliau dari Sang Resi Anom pun diberikan berupa bajra, berupa genta, berupa pasepan dan bokornya. Terus peninggalan dari generasi leluhur kami juga diberikan sebagai upasaksi. Jadi bahwa beliau juga keturunannya. Itu ada pusaka 7, yang 1 ini warisan yang dari leluhur yang dulu, yang masa lalu. 1 yang dinamakan tumbak, namanya tumbak Medang Kemulan atau Medang Kawit. Itu tumbaknya datang sendiri dulu pada tahun 1978. Beliau menyatakan dari Sang Brahmana Putri yang memberikan sebagai tanda bukti bahwa disinilah tempat pemujaan kepada semua leluhur. Jadi diartikan, disimbolkan, dikasih pusaka yang tua yang dinamakan pusaka itu Medang Kawitan atau Medang Kamulan. Pura Kertabuana Giri Wilis merupakan pura penyungsungan umum untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala perbawa atau manifestasinya sebagai tempat memohon kesejahteraan umat. Umat Hindu Desa Bajulan, Kecamatan Loceret yang ramah dan bersahaja, sebagian besar sumber mata pencaharian mereka dari bertani dan berkebun. Masyarakat yang bersahaja ini menjalani hari-hari mereka yang tenang di tengah-tengah alam Kabupaten Nganjuk yang asri. Mereka merupakan bagian dari pemeluk agama Hindu yang setia menjaga warisan budaya leluhur. Saya sangat berharap pada umat di sini biar umat itu mandiri. Memang dari awal sudah kami didik dengan mandiri. Mandiri dalam artian apa? Yang pertama, mereka itu untuk sesajen. Itu kami sarankan, sajen apa saja yang bisa dilakukan, baik itu sesajen warisan dari leluhur sini boleh, itu diaturkan pada ide Sang Hyang Widi. Sudah itu perlahan-lahan umat di sini sudah belajar dari Parisade Pusat, dari Parisade Jawa Timur untuk mengajari membuat sajen seperti sajen di Bali. Nah itu semuanya sudah ditekuni, bahkan sekarang para umat anak-anaknya sudah ada mulai belajar buat canang, prasiste, ya semuanya sudah bisa. Tapi terus terang saja untuk upacara sebesar ini masih perlu bimbingan yang lebih banyak. Harapan saya umat di sini bisa mandiri, syukur-syukur ya ada istilahnya promosi terhadap agama Hindu gitu, biar mereka itu sadar untuk kembali ke awalnya begitulah. Pura Kertabuana Giri Wilis sebagai salah satu pusat spiritual agama Hindu di Desa Bajulan serta Surabaya. Kepedulian dari masyarakat akan tetap diperlukan untuk melestarikan warisan yang adiluhung ini.